warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek berbicara dialektik dengan judul Penerapan Berbicara Dialektik dalam Menyelesaikan Pengelolaan Sampah di Kampus. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Perkenalkan, saya Engel Anjeli sebagai moderator. Perkenalkan, saya Reva Angelia Putri sebagai mahasiswa 1. Perkenalkan, saya Rika Winarti, mahasiswa 2. Perkenalkan, nama saya Astuti Rahimingrum sebagai mahasiswa 3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu berbicara dialektik. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tema yang kami ambil. Jadi, tema yang kami angkat adalah pengelolaan sampah di kampus. Kami memilih tema ini karena masalah sampah masih menjadi salah satu persoalan yang sering ditemukan di lingkungan perguruan tinggi. Sampah dapat ditemukan dimanapun, baik itu di area kelas, taman kampus, kantin, tempat parkir, maupun lokasi kegiatan mahasiswa. Apabila masalah ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak negatif seperti menurunnya kebersihan, lingkungan, munculnya bau tidak sedap, terganggunya kesehatan, serta berkurangnya proses belajar mengajar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu berbicara dialektik. Berbicara dialektik merupakan metode diskusi yang dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu tesis, sintesis, dan antitesis. Tesis adalah pendapat awal mengenai suatu masalah. Antitesis adalah pendapat yang berbeda atau berlawanan dengan tesis. Sedangkan sintesis adalah kesimpulan yang diperoleh setelah mempertimbangkan kedua pendapat tersebut secara kritis dan objektif. Melalui metode ini, kita dapat belajar menghargai pendapat, menyampaikan argumen secara logis, dan menemukan solusi terbaik secara bersama-sama. Untuk memulai diskusi ini, saya persilahkan mahasiswa 1 untuk menyampaikan tesis. Terima kasih. Menurut saya, solusi utama untuk mengatasi masalah sampah di kampus adalah meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia. Alasan pertama adalah masih terdapat beberapa area kampus yang memiliki jumlah tempat sampah yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa kesulitan menemukan tempat sampah ketika ingin membuang sampah. Sebagai contoh, setelah kegiatan seminar, lomba, atau kegiatan organisasi siswa, sering ditemukan botol minum, plastik, dan makanan kertas berserakan sekitaran lokasi acara. Salah satu penyebabnya adalah tempat sampah yang mudah dijangkau oleh peserta kegiatan. Alasan kedua adalah banyaknya tempat sampah yang belum dipisahkan berdasarkan jenis sampah. Akhirnya sampah organik dan anorganik tercampur sehingga proses pengelolaan dan daur ulang menjadi lebih sulit dilakukan. Selain itu, tidak semua mahasiswa memahami jenis-jenis sampah yang dapat didaur ulang. Oleh karena itu, kampus perlu menyediakan papan informasi dan petunjuk yang jelas untuk mengenai cara memilih sampah dengan benar. Menurut saya, fasilitas merupakan faktor penting dalam membentuk perilaku masyarakat. Jika sarana yang tersedia lengkap dan mudah diakses, maka kemungkinan seseorang untuk membuang sampah pada tempatnya akan lebih besar. Sebagai contoh, ketika tempat sampah ditempatkan di dekat ruang kelas, kantin, dan area berkumpul mahasiswa, maka mahasiswa tidak perlu berjalan jauh untuk membuang sampah. Saya juga berpendapat bahwa kampus juga perlu menyediakan bak sampah sebagai sarana pengelolaan sampah yang lebih efektif. Melalui bak sampah, sampah masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dilakukan dan didaur ulang, sehingga jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah akhirnya dapat berkurang. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa peningkatan fasilitas merupakan langkah utama dalam menyelesaikan masalah pengelolaan sampah di kampus. Baik, terima kasih kepada mahasiswa 1. Selanjutnya saya persilahkan kepada mahasiswa 2 untuk menyampaikan antitesis. Terima kasih, saya menghargai pendapat yang telah disampaikan oleh mahasiswa 1, namun saya memiliki pandangan yang berbeda. Menurut saya, masalah utama pengelolaan sampah di kampus bukan terletak pada kurangnya fasilitas, melainkan pada rendahnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai mahasiswa.
Argumen pertama saya adalah bahwa di kampus sebenarnya sudah tersedia tempat sampah di berbagai lokasi. Namun masih sering ditemukan mahasiswa yang membuang sampah sembarangan. Sebagai contoh, setelah perkuliahan selesai, terkadang masih ditemukan botol minuman atau bungkus makanan yang ditinggalkan di dalam kelas, padahal tempat sampah tersedia di luar ruangan. Argumen kedua adalah masih banyak mahasiswa yang belum terbiasa memilih sampah meskipun tempat sampah terpilih sudah tersedia. Terima kasih kepada mahasiswa 2. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Kepada mahasiswa silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada mahasiswa 1, apakah menurut Anda penambahan fasilitas saja sudah cukup untuk menyelesaikan masalah sampah? Sekian dari saya, terima kasih. Menurut saya, tidak cukup. Namun, fasilitas merupakan fondasi yang sangat penting. Jika tempat sampah tidak tersedia atau jumlahnya terlalu sedikit, maka mahasiswa akan kesulitan membuang sampah dengan benar. Karena itu, fasilitas harus menjadi prioritas awal. Baik, terima kasih jawaban mahasiswa 1. Saya ingin memberikan tanggapan bagaimana jika kampus sudah menyediakan banyak tempat sampah, tetapi mahasiswa tetap membuang sampah sembarangan. Bukankah hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran lebih penting? Saya setuju bahwa kesadaran itu sangat penting. Namun, saya berpendapat bahwa kesadaran dan fasilitas harus berjalan bersamaan. Kesadaran tanpa fasilitas akan sulit diterapkan. Sebaliknya, fasilitas tanpa kesadaran juga tidak akan dimanfaatkan dengan baik. Saya mahasiswa 3, saya melihat kedua pendapat memiliki dasar yang kuat. Saya ingin mengajukan pertanyaan kritis kepada mahasiswa 2. Menurut Anda, bagaimana cara meningkatkan kesadaran mahasiswa agar program kebersihan benar-benar bersih? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih mahasiswa 3, saya mahasiswa 2. Menurut saya ada beberapa cara. Pertama, kampus harus memberikan edukasi secara berkelanjutan, bukan hanya sekali. Kedua, mahasiswa perlu dilibatkan langsung dalam kegiatan lingkungan agar mereka merasakan tanggung jawab terhadap kebersihan kampus. Ketiga, kampus dapat memberikan penghargaan kepada organisasi atau kelas yang berhasil menjaga kebersihan lingkungan. Sekian dari saya. Saya mahasiswa 1. Saya setuju dengan pendapat tersebut. Namun, saya ingin menambahkan bahwa keberhasilan program edukasi akan lebih efektif apabila didukung fasilitas yang memadai. Misalnya, setelah mahasiswa dianjurkan memilih sampah, kampus harus menyediakan tempat sampah yang sesuai dengan jenis tempat sampah tersebut. Saya mahasiswa 3, saya juga ingin menambahkan pendapat. Menurut saya, teknologi dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan sampah. Misalnya, kampus membuat aplikasi pelaporan kebersihan sehingga mahasiswa dapat melaporkan apabila terdapat tempat sampah yang penuh atau area kampus yang kotor. Baik, saya mahasiswa 2. Saya setuju. Selain itu, media sosial kampus juga dapat digunakan sebagai sarana kampanye kebersihan lingkungan. Sekian dari saya. Saya mahasiswa 1. Benar, dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, informasi mengenai kebersihan dapat disampaikan dengan lebih cepat kepada seluruh mahasiswa. Saya mahasiswa 3, berdasarkan diskusi ini, saya melihat bahwa fasilitas dan kesadaran bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan kampus yang bersih dan sehat. Terima kasih atas argumentasinya, klarifikasinya, dan pertanyaan kritisnya yang telah disampaikan. Diskusi ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah sampah memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. Di sini sintesis. Setelah mendengarkan tesis, antitesis, dan berbagai argumentasi yang telah disampaikan, mari kita menyusun sintesis bersama. Kami menyimpulkan bahwa masalah pengelolaan sampah di kampus tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu pendekatan, penyediaan fasilitas yang memadai seperti tempat sampah terpilih, bak sampah, dan papan informasi, dan sistem pengelolaan sampah yang baik sangat diperlukan untuk mendukung perilaku yang benar.
Namun, fasilitas tersebut harus didukung oleh kesadaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab mahasiswa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah menggabungkan kedua pendekatan tersebut, yaitu meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah sekaligus memperkuat edukasi dan budaya lingkungan. Dengan adanya kerjasama antara mahasiswa, dosen, petugas kebersihan, dan pihak kampus, lingkungan kampus dapat menjadi lebih bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Demikian diskusi berbicara dialektik yang telah kami sajikan mengenai pengelolaan sampah di kampus. Melalui diskusi ini, kita belajar bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui dialog yang santun, argumentasi yang logis, dan sikap saling menghargai pendapat. Semoga hasil diskusi ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kampus. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.